Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka dari dunia kelapa sawit bahwa telah terjadi insiden meledaknya stasiun rebusan di sebuah pabrik kelapa sawit di Bengkulu, telah memakan 2 korban meninggal. Oleh karena itu, kami segenap keluarga besar dari SPSI Buruh Serikat Pekerja seluruh Indonesia cabang Solo Selatan mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga korban ditempatkan di tempat yang terbaik, dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan untuk keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, serta kekuatan untuk menerima musibah ini. Tentu semua tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi kita jadi bertanya-tanya apa sebabnya, apa sebenarnya yang terjadi di stasiun rebusan, apa yang biasanya terjadi di stasiun Sterilizer ini, lalu apa saja fitur keamanan yang ada di dalam stasiun ini. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, tentu kita juga tidak mau mendahului proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Kita coba akan sedikit menganalisa apa yang sebenarnya terjadi dari video-video yang beredar di media sosial, dan kita akan mencoba melihat seperti apa kejadiannya, kemudian fitur-fitur apa saja sebenarnya yang ada di Sterilizer ini sampai seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi. Ini kita lihat, ini adalah gambar dari ledakan Sterilizer. Ini cukup parah sampai bodi bagian atas ya, ini terbelah dan terbuka ke atas sampai atap-atap yang di atas ini sampai jebol, sampai tiang-tiangnya juga ikut bengkok. Kemudian kita lihat lagi di sini nih ya, di tribun sudah masuk nih buat ini brondolannya bisa sampai penerbangan di stasiun di stasiun ini stasiun loading rem ya, stasiun loading rem. Dan itu kita lihat brondolan-brondolannya sawit yang sedang dalam perebusan itu sampai terbang ke sini. Stasiun ini itu jaraknya sekitar, kalau kita lihat ya, tunggu dulu, dari atap sana sampai ke sini, ini brondolan yang di sini nih, itu sekitar 100 meter ada ini. Kita lihat kehancurannya, Masya Allah, Subhanallah. Jadi kembali lagi ya, kita coba jelaskan apa saja yang ada di Sterilizer. Jadi di Sterilizer itu ada tabung, ada yang namanya pipa inlet dan pipa outlet. Pipa inletnya ini adalah pipa steam yang berasal dari boiler yang sudah digunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian steamnya itu akan dimasukkan ke BPV. Dari BPV akan dialirkan ke stasiun-stasiun lain termasuk di stasiun Sterilizer untuk dilakukan perebusan. Nah, steam ini biasanya bertekanan sekitar
4-6 bar. Kalau dari boiler langsung itu 24 bar, kemudian menggerakkan turbin dan sisanya sampai 4-6 bar. Inilah yang dikirim ke sterilizer. Dari sana cara kerja sterilizer itu ditahan, biasanya di hall ketika sudah melakukan satu peak, masuk steam, buang udara, kemudian ketika udah steam full, steam outlet itu kita tutup, kemudian steam inletnya kita masukin terus sampai tekanan 3 bar. Nah, kalau sampai misalkan kapasitas sterilizer ini, plat sterilizer ini, dinding sterilizer ini hanya mampu mencapai misalkan 5 bar, kemudian diisi sampai 6 bar, maka akan terjadi seperti itu. Tapi jangan dilupakan ada yang namanya safety valve. Di sana ada settingan safety valve ketika melebihi dari yang kita inginkan. Terdapat tekanan yang melebihi yang kita inginkan, maka otomatis safety valve ini akan terbuka dan membuang steam yang ada di sana. Apakah di sana itu terjadi error pada steam safety valve? Tentu kita tidak tahu. Yang tim penyelidik pasti yang akan menyelidikinya. Kemudian itu yang pertama adalah fitur safety valve ya. Yang kedua adalah fitur grafik. Bagaimana monitoring steam atau monitoring tekanan yang terjadi di ruang panel atau di kontrol panel. Padahal setiap perebusan itu kita pantau terus. Berapa tekanannya selalu kita pantau dengan grafik. Kalau ada kejanggalan, tentu akan kita lakukan kurangan tekanan. Kita buka safety valve-nya atau kita buka outlet valve-nya dari bawah atau dari exhaust. Bisa jadi kondensat dan dari exhaust. Kalau outlet dari sterilizer ini ada dua. Yang pertama outlet dari exhaust itu dari atas, kemudian kondensat itu dari bawah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita ingin pertanyakan adalah bagaimana kualitas dari platnya sendiri. Bodi dari sterilizer ini seperti apa? Sudah berapa tahun dia beroperasi? Apakah itu ada kontrol dari manajemen terhadap kondisi-kondisi seperti ini? Misalkan sudah lama dipakai tentu terjadi keausan. Bagaimana pengontrolan selama ini? Itu yang kedua. Kalau misalkan plat itu dipakai terus-menerus terkikis, tentu dengan terkikisnya plat, maka tidak perlu sampai 5 bar sudah terjadi insiden seperti ini. Baru 3 bar saja mungkin sudah bisa terjadi kalau platnya itu sudah tua, sudah aus, sudah terkikis, sudah lama dipakai. Kemudian yang ketiga, dari sektor pengawasan. Bagaimana pengawasan yang terjadi di saat kejadian? Bagaimana fungsi operator dan kontrol supervisor dalam hal ini? Sampai terjadi seperti itu. Tentu ini tidak langsung, menurut pendapat saya ini tidak mungkin langsung terjadi begitu saja. Pasti akan ada tanda-tanda terjadinya. Misalkan ada kebocoran, kemudian dibiarkan, atau seperti apa. Tentu kita tidak tahu kondisi yang di sana. Nah, ini adalah pembelajaran buat kita bersama, pembelajaran buat kita semua bahwa pentingnya PMP, pentingnya sebuah preventive maintenance terhadap sebuah alat equipment untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini.
Tentu musibah mengintai kita setiap saat, namun kita selalu berusaha yang sebaik-baiknya agar tidak terjadi kepada kita. Memang itu sudah menjadi kehendak Allah, tapi kita harus melakukan yang terbaik, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari sekian banyak kejadian, memang banyak faktor ya. Dari faktor teknis, faktor human error, dari faktor lingkungan. Misalkan terjadi kemacetan saja atau kerusakan terhadap palep outletnya. Bisa juga palep outlet yang di kondensat atau di exhaust itu tidak mau terbuka, otomatis tekanan akan naik terus. Tentu ini saya bukan sok pinter atau apa, kita hanya sharing. Saya juga merinding melihat kejadian seperti itu, karena saya juga bekerja di sana, bekerja di stasiun, bekerja di pabrik sawit. Apalagi saya mekanik, saya bekerja di setiap stasiun, di semua stasiun, dan bahaya itu juga mengintai kepada saya. Tentu ini menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk saya, agar tidak terjadi hal yang demikian. Ya, semoga saja nanti ada titik terang apakah ini termasuk dari kesalahan teknis atau human error, atau ada dari kerusakan equipment. Terlepas dari itu semua, kami turut berduka cita, dan semoga ini menjadi pembelajaran dan menjadi insiden yang terakhir kalinya untuk kita semua, dan kita mulai berbenah diri dari manapun teman-teman berada di pabrik teman-teman, untuk saling mengingatkan manajemen bagaimana kontrol, pengawasan, serta preventive maintenance-nya untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian pengecekan safety palep inlet, outletnya. Semoga ini menjadi yang terakhir kali. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.